Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hasanah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayat ini jelas bahwa manusia pasti akan diuji. Persoalannya kemudian adalah ujian itu bentuknya macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Lucunya kita sebagai manusia apa? Ketika tidak menyenangkan itu dianggap sebagai sebuah ujian, tetapi ketika menyenangkan kita lupa bahwa itu adalah juga bentuk ujian. Maka ketika kemudian Allah ingin komunikasi dengan kita, bagaimana cara Allah menguji kita? Memberikan masalah kepada kita. Maka sejatinya ketika Allah memberikan masalah kepada kita, itu adalah cara Allah pengen berkomunikasi dengan kita. Kenapa? Karena biasanya ketika seorang hamba dikasih masalah oleh Allah, dia langsung ingat Allah, mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mengucapkan Allah, 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 Allah. Maka biasanya ketika seseorang diuji dengan kesenangan, dia malah melupakan Allah. Ketika susah, dia ingat Allah. Ketika senang, dia melupakan Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan, jangan tempatkan Allah seperti ambulan. Artinya apa? Hanya dicari saat darurat saja. Nah, ketika ngomong ujian, apa sih bentuk-bentuk ujian itu? Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bentuk-bentuk ujian itu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 155. Yang pertama, al-khauf, rasa takut. Yang muda takut gak bisa menikah, diuji oleh Allah. Begitu punya pasangan, takut gak bisa punya anak. Begitu punya anak, takut gak bisa mendidik dan seterusnya. Kemudian ujian berikutnya apa? Walju', takut kelaparan, takut ekonominya lemah, takut gak punya penghidupan dan lain sebagainya. Apalagi di musim-musim seperti pandemi seperti ini. Kemudian apa? Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Takut kekurangan harta. Tiap hari masuk ATM, lihat berapa saldonya. Sudah ada transferan apa belum? Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Ujian berikutnya apa? Wal anfus. Takut mati. Karena memang pada dasarnya manusia diuji oleh Allah dengan kematian. Lucunya apa? Mati yang pasti datang tidak pernah kita persiapkan bekalnya. Tetapi hal-hal lain yang belum pasti datang justru kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tiap tahun kita mudik ke kampung halaman, kita persiapkan segala bekalnya. Tetapi kita tidak pernah mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian berikutnya apa? Wasamarat. Tidak panen, takut kalau menanam tidak ada hasilnya, takut bersawah tidak ada hasilnya, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya ketika kita diuji oleh Allah, yang harus kita lakukan cuma satu, bersabar. Bagaimana cara bersabar? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan cara sabar dan sholat. Caranya bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika seseorang ditimpa musibah, dia cukup mengatakan semuanya dari Allah, hari ini kita diawasi oleh Allah, dan pada akhirnya semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat hasanah, ketika hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah. Kenapa? Artinya Anda adalah manusia. Tapi ketika hidupmu diselimuti dengan wijen, berarti Anda onde-onde. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.